Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, saya ucapkan selamat datang di Gereja Utusan Pantai Kosta di Indonesia, di UP Alpha Omega Wonojoyo. Mari Bapak Ibu, kita akan memasuki ibadah kita pada minggu ini. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan menghormati Tuhan kita akan menyembah Tuhan kita. Bukti kebesaran Tuhan memang nyata dalam hidup kita.
kami naikkan syukur kami Tuhan. Mengalirlah berkat di tempat ini. Haleluya, haleluya. Terimalah sembah kami Tuhan. Haleluya. Hadirlah di tengah-tengah kami. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat pagi hari ini kembali sidang jemaat-Mu bersama dengan hamba-hamba-Mu datang bersyukur di hadapan Tuhan. Kami akan melayani Engkau, kami akan memuji dan menyembah Engkau. Kiranya Tuhan akan hadir, Tuhan akan memberkati ibadah raya dari pagi ini sampai selesainya. Memberikan urapan yang baru kepada setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Sucikan, kuduskan, sehatkan mereka semua. Bahkan jemaat-Mu juga Tuhan berikan kesehatan. Sehingga pagi ini kami boleh mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kami untuk kami melayani Engkau. Kuasa jahat, kuasa kegelapan yang akan mengganggu, kami patahkan, kami hancurkan, kami usir keluar dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Allah, hadirat Allah, kuasa Roh Kudus akan bekerja, memuaskan kami semua, jemaat-Mu yang dahaga akan kebenaran firman Tuhan dan hadirat Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan kirim semua sidang jemaat-Mu di mana-mana tempat, sehingga mereka boleh datang ke rumah Tuhan ini untuk memuji dan memuliakan Raja yang agung. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, hamba membuka ibadah pada pagi ini. Haleluya, amin. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Katakan salam kanan dan kiri. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Masih bersemangat untuk memuji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara? Amin. Memang benar kasih Tuhan selalu baik kepada kita. Haleluya, sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup ikut bersama. Sungguh alangkah baik, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup ikut bersama. Seperti minyak di kepala harum yang berjanggut dan jumlahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab besar Allah, Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah
hidup selama-lamanya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kita sudah diberikan kebaikan oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan membalas kebaikan Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita akan lebih bersorak-sorai lagi memuji nama Tuhan. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya dan telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Oleh darah Anak Domba, oleh darah Anak Domba. Haleluya. Melewati Tuhan bangkit, dari disalib Tuhan bangkit, Tuhan yang menebus kita melewati darah Anak Domba. Ada amin Bapak Ibu? Haleluya. Haleluya. Kita akan angkat satu pujian lagi. Sungguh nyata kasih-Mu, sebab Tuhan kasih-Nya nyata dalam kehidupan kita. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang,
hatiku, segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Haleluya. Haleluya. Kita sudah banyak puji nama Tuhan. Tiba saatnya mari kita persiapkan hati kita. Haleluya Yesus. Walau kita tidak bisa melihat masa depan kita, tetapi Tuhan sudah merancang masa depan kita. Haleluya Yesus. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat
sembahmu Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan, kuasa-Mu nyata Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya kasih-Mu sungguh nyata Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Walau ku tak dapat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat setiap rencana-Mu Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah banyak Tuhan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, melewati pujian Tuhan. Tiba saatnya Bapa, kami akan menyambut ya Tuhan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan firman-Mu dapat menyenangkan hati kami Tuhan. Kiranya Kau urapi ya Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Inilah doa yang kurang sempurna Tuhan, hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Salam saudara. Saudara bahagia hari ini. Ya, seminggu yang lalu kita peringati kebangkitannya. Nah, kita melihat kejadian-kejadian setelah Yesus ini bangkit. Apakah benar Yesus itu bangkit menurut Tuhan? Saudara, pada siang hari ini saya ingin saudara membaca dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-29. Haleluya. Sudah ketemu saudara? Kita akan baca bergantian, saya baca ayat yang genap ya, saudara ayat yang ganjil. Demikian Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus,
tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Saya akan baca 8 hari kemudian murid-murid Yesus berkata dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku, ya Allahku. Ya, saudara, dikatakan di sini 8 hari setelah Yesus bangkit, murid-murid Tuhan itu masih belum mengalami perubahan ya. Mereka yang takut tetap takut, mereka yang khawatir tetap khawatir. Jadi kejadian di Yerusalem ini membuat mereka itu goncang hatinya. Ada di antara mereka meninggalkan ya. Tapi kita melihat dalam perikop ini, murid-murid Tuhan itu justru berkumpul. Mereka berkumpul di satu tempat, tapi mereka takut. Mereka berkumpul, namun pintu-pintu ditutup, jendela-jendela ditutup. Mengapa? Karena kalau mereka ketahuan orang Yahudi, mereka khawatir kalau nanti dia akan dibunuh. Saudara, itu sebabnya mereka berkumpul namun dalam keadaan pintu dan jendela tertutup. Nah, saudara, kita melihat bahwa mereka sudah melihat kubur yang kosong ya. Mereka sudah melihat bahwa Yesus bangkit. Namun iman mereka belum didongkrak, iman mereka belum berubah, karena kejadian yang terjadi membuat para murid ini menjadi kehilangan iman, sehingga pada waktu mereka berkumpul, mereka ada dalam keadaan takut. Saudara, nah kita melihat dalam perikop ini kita bicara masalah Thomas ya. Thomas salah satu murid Tuhan, tapi Thomas ini tidak berkumpul sama mereka, tidak berkumpul untuk mengadakan ibadah, doa, tidak ada. Thomas justru meninggalkan. Nah, kita akan melihat Thomas ini siapa? Salah satu murid dari Tuhan. Thomas ini lahir di Galilea dan dikenal sebagai salah satu dari ke-12 rasul Yesus. Perihal tempat dan waktu dia pilih menjadi rasul tidak dibeberkan dalam Injil-Injil ini. Banyak keterangan pribadinya dapat ditemukan dalam kitab Injil Yohanes. Thomas yang disebut juga Didimus, artinya kembar, adalah seorang nelayan pembantu. Ia membantu perahu seperti Petrus dan Andreas. Hidupnya hampir selalu serba kurang. Ini Thomas ya.
lahir di Galilea. Dia juga seorang nelayan, tapi hidup dalam kekurangan. Ia tidak memiliki perahu sendiri seperti Petrus dan Andreas. Kalau yang lain-lainnya punya perahu, Petrus punya perahu, tapi Thomas ini seorang yang serba pas-pasan hidupnya. Ia tidak memiliki perahu. Dia kalau mencari ikan itu cuman bantu-bantu ya. Dia bantu nelayan, dia masuk ke sana menolong jaring, lalu dia dapat komisi dari hasil itu. Hidupnya selalu kurang. Boleh dikatakan orang ini adalah orang yang susah. Orang yang susah. Thomas ini salah satu murid Yesus, tidak seperti Petrus dan Andreas, tetapi ia adalah selalu orang yang dalam kekurangan, saudara. Hal inilah yang membuat dia bersikap selalu hati-hati, selalu waspada, teliti. Jadi sebelum dia bertingkah segala sesuatu, karena apa? Dia orang nggak punya, orang yang katakan orang yang nggak punya. Jadi boleh dikatakan orang yang miskin. Orang miskin itu takut untuk bertindak ya, sering takut untuk bertindak. Mau melakukan ini dia pikir 2 kali, mau melakukan ini dia pikir. Ini Thomas. Nah, banyak orang yang punya gambaran yang kurang tepat tentang Thomas. Meskipun demikian, Thomas dikatakan seorang yang pemberani. Jadi profilnya dari Thomas ini ternyata walaupun dia orang melarat, orang nggak punya, muridnya Yesus ini, tapi dia seorang yang berani. Thomas hadir dalam peristiwa kebangkitan Lazarus pada waktu Yesus hidup. Dan perjamuan terakhir, di antara ke-12 rasul, Thomas dikenal seorang yang tidak mudah mempercayai sesuatu. Jadi ini ada orang-orang gampang percaya sesuatu, tapi Thomas ini orang yang tidak gampang percaya sebelum dia membuktikan. Karena saya lihat backgroundnya seperti itu. Lokasinya Thomas ini seorang yang katakan orang nggak punya, dia berpikir segala sesuatu. Jadi untuk menentukan satu keputusan dia memikirkan berulang-ulang. Nah, di antara ke-12 rasul, Thomas dikenal sebagai orang tidak mudah mempercayai segala sesuatu. Sikapnya ini terlihat dengan sangat jelas dalam kaitannya, saudara, kita melihat bahwa saya ulangi. Dia sangat jelas sekali karena apa? Sikapnya yang tidak terlihat dan sangat jelas dalam kaitannya dengan peristiwa penampakan Yesus setelah kebangkitannya. Oleh karena itu di kalangan umat sering terdapat gambaran yang kurang baik tentang Thomas. Setiap kali namanya disebut, yang terbenyang benak mereka adalah seorang rasul yang tidak mau percaya kepada sesuatu hal yang belum disaksikan. Ini salah satu murid yang tidak gampang percaya, saudara. Dhewe lek durung delok dhewe, aku ora percaya. Kalau murid-murid yang lain karakternya tidak seperti Thomas ini, tapi Thomas ini seorang seperti itu. Ketika Yesus mendengar Lazarus meninggal dunia, ia berkeputusan untuk kembali ke Yudea. Padahal baru saja ia melemparnya dengan batu di itu. Sesudah Rasul gagal menahan Yesus, Thomas dengan tegas mengajak, ayo kita pergi ke sana. Padahal barusan ini dalam peranan Yesus dirajam batu, saudara. Tapi Thomas tidak perhitungkan itu, bahayanya apa, nanti resikonya apa. Ayo kita ke Lazarus, ke Yudea, untuk melihat gimana
keadaan. Nah, saudaraku, ayo kita pergi juga, biarlah kita mati bersama-sama dengan dia. Jadi di antara para murid yang memiliki keberanian ini adalah Thomas. Sekalipun Thomas ini tidak gampang percaya, tidak gampang yakin dengan sesuatu yang terjadi di depannya. Dia memerlukan pemikiran panjang, dia memerlukan pertimbangan panjang untuk mencetuskan, ya aku percaya. Thomas tidak. Thomas dipikir dulu. Ya mungkin kaitannya dengan keberadaan dia seorang yang nggak punya, ya perahu nggak punya, dia kerja ngikut teman yang lain untuk mendapatkan komisi daripada teman-temannya. Thomas tak mau membiarkan Yesus pergi sendirian menantang bahaya. Thomas seorang yang terus terang, polos, dan tidak malu-malu menyatakan ketidaktahuannya. Pada perjamuan terakhir, kata Yesus berpamitan, Thomas bertanya dengan polos, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Ya, murid yang lain tidak ada, mereka bertanya, tapi Thomas berkata, kemana engkau pergi, saudara? Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ini Thomas, saudara. Keraguan Thomas ini mengundang Yesus untuk menyingkap rahasia Tritunggal yang mendalam itu. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Kalau kamu mau mengenal aku, kamu juga mengenal Bapakku. Sikap ragu-ragu Thomas ini tampak jelas sekali dalam sikapnya berita penampakan Yesus kepada para rasul. Saudara, keraguan-raguan Thomas ini nyata dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, saudara, yang baru kita baca tadi. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan aku mencucukkan jari ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Tidak seperti murid yang lain. Maria Magdalena, dia begitu lihat kubur kosong dan langsung percaya, langsung dia datang kepada para murid dan sampaikan, guru bangkit. Guru tidak ada dalam kubur itu. Langsung, tapi Thomas enggak. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku menunjukkan jariku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Ini salah satu murid yang memiliki keyakinan seperti itu. Tidak gampang untuk meyakinkan Thomas untuk percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit. Saudara, tentang sikap Thomas ini oleh Agustinus menulis, dengan pengakuannya dan dengan menjamah luka Tuhan, ia sudah mengajarkan kepada kita apa yang harus dan patut kita percayai. Ia melihat sesuatu dan percaya sesuatu, matanya memandang kemanusiaan Yesus, namun imannya mengakui kealahan Yesus, sehingga dengan suara penuh gembira bercampur penyesalan dalam ia berseru, ya Tuhanku, ya Allahku. Lalu saudara, dia berkata bahwa sebelum aku mencucukkan tanganku ke lubang bekas salib itu, aku tidak mau percaya. Murid yang lain tidak seperti itu. Namun ada satu titik nilai yang dibuatnya bacaan itu sangat menarik sekali, saudara. Ternyata Thomas punya keraguan-raguan yang sangat mendalam, saudara. Karena apa? Thomas ada keraguan-raguan dalam hidupnya, sehingga membuat kebangkitan Tuhan itu, kebangkitan Yesus itu tidak dipercayai. Jadi saudara, ini hal yang aneh. Sedangkan mereka tidak berkumpul dengan murid-murid yang lain. Thomas
menyendiri dalam menyikapi apa yang terjadi itu. Bukan berarti Thomas ini orang akhirnya babah gitu ya, dia meninggal, enggak. Thomas ini, saudaraku, dia seorang yang berani, namun dalam hal Tuhan Yesus bangkit ini, dia punya sikap sendiri. Sebelum mencucukkan tanganku ke bekas lukanya, aku tidak percaya. Sekalipun teman-temannya bilang seperti itu. Ini tidak gampang untuk munggah pola pikir orang seperti ini. Karena apa? Ada keraguan-raguan di dalam hati Thomas. Dan keraguan ini membuatnya ia tidak percaya kepada Yesus. Dia ragu. Ya, dia ragu. Yesus bangkit, tidak percaya. Yesus bangkit, aku ora percaya. Lek durung nyucukkan tanganku ini ke bekas lukanya, aku ora percaya. Saudara, dia tadi saya katakan bahwa dia punya latar belakang ini orang yang berani, saudara, orang yang berani. Namun dia tidak akan percaya kalau belum melihat bukti nyata. Ini yang saya baca dalam kitab ini. Tapi dia ragu. Keraguan-raguan ini membuatnya Thomas tidak bersekutu dengan para murid Tuhan. Keraguan-raguan ini membuat Thomas tidak mau percaya akan kebangkitan Yesus. Saudara, ini sesuatu yang kalau kita baca sulit untuk menasihati orang seperti ini, saudara. Tapi saya melihat biografi Thomas ini tidak banyak dituliskan dalam Alkitab. Tapi ternyata semasa hidupnya dia menginjil ke daerah sampai ke daerah India Selatan. Saudara, Thomas ini daerah India Selatan ditembus oleh Injil oleh karena Thomas, dan dia mati di sana sebagai martir. Saudara, memang orangnya ragu, tapi dia punya keberanian yang luar biasa. Di dalam ia memenangkan daerah India Selatan, daerah mana itu ada berapa banyak daerah yang dimenangkan. Di dalam kitab ini Thomas yang menyatakan ragu ini, yang kalau lihat dalam tulisan tadi, satu, Thomas karena ragu ini tidak bisa berkumpul dengan para murid-muridnya. Pada waktu murid-murid berdoa, pada murid berkumpul untuk saling menguatkan, pada saat murid Tuhan saling sharing, Thomas nggak ada di situ, saudara. Karena apa? Ada pernyataan kalau saudara baca di dalam ayat ini, saudara, ayat ini. Nah, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Ini sifat, sikap, karakter yang dimiliki oleh Thomas. Pada waktu teman-temannya berkata, Yesus itu bangkit, guru itu bangkit, menjumpai saya, berkata damai sejahtera bagimu, ora percaya, saudara. Tapi jangan saudara pikir bahwa orang yang ragu-ragu ini tidak bisa dipakai oleh Tuhan, saudara. Ini kelihatannya orang nggak percaya. Justru orang yang seperti ini ada potensi besar dalam hidupnya. Thomas adalah seorang yang berani. Dia seorang berani mengatakan dengan berani, dia berani mati karena Tuhan. Yang lainnya nggak ada. Saya lihat nggak ada. Murid Petrus, murid yang bernama Petrus berani-berani tapi pengecut. Petrus berani mati, aku mau dipenjara, ternyata hanya omongan belaka. Tapi Thomas tidak. Diberikan matinya di India Selatan itu
bahwa Thomas ini mati sebagai martir. Dia mati karena Injil, saudara. Dia tidak takut. Tetapi banyak orang-orang yang diselamatkan oleh pengabarannya dia. Kita melihat di sini, saudara, ragu-ragu ini membuat orang dia tidak terikat lagi dengan komunitasnya. Dia memisahkan diri. Nyatanya murid-murid Tuhan itu berkumpul, Thomas enggak ada. Thomas tidak berkumpul di sana. Saudara perhatikan, orang-orang seperti ini, saudara, ini perlu Tuhan sendiri yang akan menyatakan dirinya kepada Thomas. Saudara, karena ragu-ragu, pikir mereka gini, wah, opo kumpul-kumpul, guru sudah mati, Yesus sudah mati, tidak bangkit. Walaupun teman-temannya berkata, Yesus bangkit, mas, gak percaya aku. Saudara, ini tidak gampang, saudara. Dia jauh dari persekutuan. Kalau ini tidak segera diatasi, orang-orang yang seperti ini, saudara, akan kehilangan, yaitu kepercayaannya kepada Yesus. Sudah ragu-ragu, tidak percaya kepada Yesus. Sama dengan kita sekalian. Biasanya kalau kita sudah ragu-ragu untuk terhadap sesuatu, kita mulai kehilangan iman, kita mulai kehilangan pengharapan. Akibatnya apa? Saudara, kita jadi ogah-ogahan, malas-malasan, untuk bersekutu juga malas, untuk berkumpul juga malas. Allah, dia ingin bukti nyata dari Tuhan, saudara, bukti nyata dari Tuhan. Maka itu sangat banyak sekali orang yang ragu-ragu, saudara. Dikatakan sebagai orang Kristen, orang percaya, kita harus yakin penuh terhadap Allah, saudara, terhadap kebangkitan Tuhan, terhadap Yesus yang ajaib, saudara. Orang seperti Thomas ini sulit untuk percaya kepada Allah, saudara. Namun kalau dia sudah percaya, kuat sekali imannya, saudara. Sama di antara kita sekalian, adakah yang ragu terhadap sesuatu? Saya tidak ingin kalau saudara ragu terhadap segala sesuatu, tidak mendukung kehidupan saudara akan lebih maju lagi. Saudara akan menjauh, kalau perlu menjauh dari komunitas. Saudara, seperti Thomas ini, seminggu berkumpul, Thomas ini sudah tinggalkan. Baru dia mendapat informasi, guru, bahwa Yesus bangkit. Baru dia saring pernyataannya itu. Ini yang ngomong temannya. Atau sering sekali kalau kita dapati orang-orang Kristen yang ragu terhadap imannya, pengharapannya kepada Yesus, ada saudara yang bisa menguatkan. Saudara harus datang kepada dia, kuatkan dia. Kalau mereka tidak dikuatkan, itu akan hilang, saudara. Dia tidak akan percaya kepada Yesus. Maka siapapun, gereja yang bertumbuh itu di mana jemaatnya juga bertumbuh. Jemaatnya akan mengabarkan Injil kepada orang-orang, kepada teman-teman yang dalam keadaan seperti ini. Bukan jemaat yang duduk diam pulang, ya, duduk diam muji pulang. Tapi saudara perlu menasihati orang-orang yang seperti Thomas ini, dikabarkan tentang kebangkitan, diyakinkan kembali. Saudara semuanya, kalau gereja seperti ini, saudara, saya yakin gereja itu akan bertumbuh pesat. Gereja itu akan dapat memuliakan nama Tuhan. Jadi tujuan kita tidak hanya, ya, kita melihat orang-orang yang ragu. Saya percaya di antara kita yang ada di tempat ini, saudara, ada yang enggak pas, ya, ada yang enggak yakin betul kepada Allah, kepada Yesus. Satu misal, doanya tidak didengar oleh Allah, permohonannya tidak dijawab oleh Allah. Orang kan jadi males, orang kan jadi, wah, Tuhan tuh enggak sayang pada saya, Tuhan tuh enggak baik pada saya. Ini ragu, saudara. Keraguan ini harus diputuskan, ragu ini harus dihancurkan. Sebab kalau keraguan itu tetap ada dalam diri kita, kita akan menjadi orang yang lemah. Kita akan orang menjadi yang tidak percaya kepada Allah. Orang tidak meyakini adanya mujizat terjadi dalam diri kita. Sedangkan
Allah bekerja dengan luar biasa sekali. Saudara, Allah luar biasa sekali. Ketika kita percaya, mukjizat Allah itu terjadi. Coba, Thomas ragu. Tapi ada murid yang lain yang memberitakan kepada Thomas, aku kemarin berkumpul di rumah ini, Yesus datang loh ya. Yesus memberikan pernyataan damai sejahtera bagi kamu. Ini satu kesaksian, saudara. Jadi murid-muridnya tidak berhenti sampai di situ. Dia berkata kepada Thomas yang ragu-ragu ini, yang tidak mau percaya kepada Allah ini, saudara. Seandainya murid yang lain tidak berkata kepada yang Thomas ini, saya rasa Thomas pun akan hilang, saudara. Thomas pun akan hilang. Ayat itu dicatat seperti itu. Tapi murid Tuhan berkata, Thomas, guru bangkit dari kematian. Lalu si Thomas yang walaupun tadinya tidak percaya dan ragu-ragu ini mulai mikir, bener tak? Nah, karakter dari Thomas ini benar tak? Lalu saudara, Thomas ini kalau kita melihat di sana, saudara, dalam ayat ini, Thomas akhirnya saudara merespon apa dikatakan murid-murid Tuhan itu. Ya mungkin saudara yang kuat imannya, yang rohaninya kuat, jangan pernah berhenti berkata-kata tentang iman, tentang pengharapan, tentang mujizat Allah, tentang pertolongan Tuhan kepada saudara-saudara kita yang ada dalam keraguan-raguan, yang mereka menuju pada tidak percaya kepada Allah. Nggak percaya kepada Allah, sudah ragu, nggak ada orang yang nasihati, nggak ada orang yang ngomong. Saudaraku, ini diperlukan saudara dan saya sebagai gereja tubuh Kristus yang saling menasihati. Ada ayat mengatakan di dalam Yesus itu ada nasihat. Berikanlah nasihat kepada orang itu supaya mereka dikembalikan lagi seperti Thomas ini. Katakan sini, 8 hari kemudian murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Kalimat Thomas bersama-sama dengan mereka, bukan Thomas datang sendiri, saudara. Thomas bukan datang sendiri masuk dalam persekutuan rumah itu. Namun ada murid-murid Tuhan yang mempunyai tugas untuk membawa Thomas ke dalam persekutuan ini. Membawa persekutuan doa 8 hari ya, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi Minggu ya seperti kita, Minggu. Ini Thomas seperti itu. Dalam minggu, saudara, dalam minggu ke minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, murid Tuhan ini begitu antusias sekali. 8 hari hidup dalam tekanan, hidup dalam ketakutan. Saudara, kalau kita melihat di sana, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci. Mengapa pintu-pintu ini terkunci? Saudara, ini satu pertanyaan. Ternyata mereka takut. Mereka ngeri kalau pintu dibuka, ketahuan orang Yahudi, aku dibunuh. Saudara, maka itu pintunya ditutup, dikunci, jendelanya juga dikunci. Saudara, tapi bedanya 8 hari yang lalu dengan 8 hari yang sekarang. Kalau 8 hari yang lalu tanpa Thomas, tapi 8 hari ini Thomas itu sudah masuk dalam persekutuan itu. Perhatikan, saya percaya, saya yakin saudara tidak mudah untuk meyakinkan orang-orang yang ragu, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Perlu adanya siapapun yang dipakai oleh Tuhan. Saudara bisa dengan cara saudara, mungkin saudara bisa menasihati dengan berkata-kata, saudara jangan takut, wah nanti tersinggung, tidak usah. Di dalam Tuhan kita kan bersaudara-saudara. Kita sampaikan, dinasihati ya.
apa kondak gereja. Sudah berulang kali, kalau sudah berkali-kali orang ini sudah dinasehati, sudah berikan satu penghiburan, tapi juga tidak mau, saudara, itu Roh Kudus yang bekerja. Saudara tinggal ya menyampaikan itu. Tapi dalam hal Thomas ini, murid-murid Tuhan ini sangat berfungsi sekali. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka berkata, damai sejahtera. Nah, ada dua hal yang dialami oleh para murid Tuhan. Bagi murid-murid Tuhan yang takut, bagi murid-murid Tuhan yang kecewa, bagi murid-murid Tuhan yang pada saat itu hatinya sedih, kehadiran Yesus ini membuat mereka sukacita. Dia berkata apa? Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Artinya berbahagialah kamu. Yesus tahu keadaan para murid, tapi yang dialami murid itu senang hatinya ketika ketemu dengan Tuhan. Nah, lebih lagi Thomas mungkin salah satu orang yang terkaget-kaget ya. Sambil duduk, saudara, dia senang hatinya, jadi dia juga merasa bersalah. Ketemu Tuhan hatinya senang, tapi dia bersalah karena pernyataannya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, saudara, tetapi lihatlah dalam persekutuan ini, saudara, Tuhan itu tidak membiarkan kalau ada saudara-saudara kita dalam keadaan seperti Yesus tidak menghibur. Yesus itu menghibur. Thomas berkata dalam pikirannya, Thomas berkata dalam dirinya, aku salah, ternyata Yesus hidup. Aku salah, oh benar-benar Yesus benar, kata murid, kata Petrus, kata Maria Magdalena, aku enggak percaya. Tapi sekarang di mata kepalaku aku melihat Yesus bangkit dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Thomas ini hatinya senang, tapi ada pukulan, dia ada rasa bersalah. Kamu tidak percaya. Mungkin kalau Yesus berkata, kamu tidak percaya, saudara, Thomas ini semakin tidak menentu. Kemudian berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini. Yesus berkata, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Saudara, seperti orang diwantem gitu ya. Diwantem itu sama Yesus. Sudah langsung Yesus tahu, mari ini bekas tangan, bekas paku yang disalib. Ini lambung bekas lembing menancap tubuhku. Saudara, Thomas menjawab apa? Dia tidak ada jawaban apa-apa. Dia cuma apa? Dia berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Saudara, ini sangat dalam sekali loh. Dari orang yang tidak percaya, saudara, dari orang yang tidak percaya, akhirnya Yesus benar-benar menyatakan dirinya. Dia berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Dia mengakui keberadaan Yesus yang ada di depannya ini adalah Tuhannya, adalah Allahnya, bukan guru lagi, tetapi adalah Allahnya dan Tuhannya. Ini akan membuat penilaian tersendiri, saudara. Karena apa? Karena dia tahu, ia benar-benar Allah, ia benar-benar Tuhan. Mungkin kalau dibanding ya dengan murid yang lain, saudara, nilainya itu lebih bagus Thomas ketika itu. Tidak seperti Petrus, tidak, ya sudah percaya, tapi pengalaman pribadi yang mengena hatinya karena kesalahannya, saudara, dan dia buktikan bahwa Yesus itu hidup. Ini selamanya akan dia kenang, selamanya dia
yakini bahwa Yesus itu hidup dalam hidupnya. Kita melihat tidak banyak Thomas diceritakan dalam kitab ini, saudara. Tapi saya membaca artikel yang lain, sejarah yang lain, ternyata Thomas ini seorang penginjil, seorang yang hebat, penginjil hebat, daerah baru, daerah yang tidak bisa ditembus, saudara, diinjili, dikabarkan. Saudaraku yang saya kasih, kita melihat Thomas ini ya, Thomas yang tadinya tidak percaya, akhirnya percaya kepada Allah. Yang tadinya ragu, tidak ragu lagi setelah melihat Tuhan. Kalau ada di antara saudara saat ini, mungkin dengan berbagai macam kesaksian, berbagai macam hal keadaan, masih saudara ragu, saudara, Allah akan bikin saudara percaya kepada Allah. Kalau saudara ingin tahu betul, ya. Biasanya orang yang ragu, tidak percaya, sudah dalam putusannya dia akan tinggalkan. Kita perhatikan orang Kristen ya, kalau ada hal yang tidak nyata dalam penjadikannya, dia akan jadi lemah. Saudara, banyak hal, wah aku jadi wong Kristen koyok ngene, tetep koyok ngene, gak ono perubahan. Nah, saudara, ada orang-orang Kristen yang seperti ini, ya. Ada orang-orang Kristen yang seperti ini. Aku melok Yesus, aku nderek Tuhan Yesus, ikut Gusti Yesus, nyatane kaya ngene salawase. Saudaraku, apakah ikut Tuhan itu harus senang? Apakah ikut Tuhan itu harus diberkati? Apakah ikut Tuhan itu harus apa ya, diberikan kekayaan? Kalau motivasi kita seperti ini, salah, saudara. Ya, ikut Tuhan itu dulu. Tapi kalau ikut Tuhan, saudara tidak minta pun, Tuhan akan berkati. Saya melihat orang-orang yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan, saudara. Mereka tidak memikirkan ke gereja itu malah apa, ikut Yesus itu ben apa. Enggak, dia ke gereja karena apa? Aku mencintai Tuhan, aku mengasihi Yesus, aku percaya kepada Yesus. Kita melihat hidupnya diberkati luar biasa. Daripada orang yang punya motivasi, yaitu ikut Tuhan supaya sugih, supaya dapat pekerjaan, malah berat hidupnya. Tapi kalau pertama kali dia harus cinta Yesus. Maka itu dalam ayat ini, saudara, Thomas yang tidak percaya, Thomas yang ragu-ragu ini, Tuhan bilang kata, ditunjukkan ini, lihatlah. Sehingga Thomas itu percaya betul. Orang yang seperti Thomas ini kalau percaya sampai mati, saudara. Ada orang-orang Kristen belum apa-apa, masalahnya sedikit, masalah enggak menyangkut tentang kematian, sudah meninggalkan Tuhan, sudah tidak percaya kepada Yesus. Saya katakan apa? Ini imannya seberapa jauh ke dalam, ya. Dia cuman ya mungkin agama Kristen tren, saya harus ikut. Karena apa? Tidak banyak hal yang terjadi di permukaan. Terkenal orang Kristen itu baik, baru aku ikut, salah pengertian yang seperti itu. Jadi saudaraku, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita punya dasar. Dasarnya bukan ingin kaya, bukan ingin berhasil, bukan ingin bahagia, bukan ingin apa? Bukan ingin cukup. Saudara, Tuhan kan berkata, cari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Coba Matius cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Kan bukan cari kekayaan, cari kesugihan. Kalau saudara cari sugih, boleh pesugihan aja. Setan bisa memberikan pesugihan. Tuhan bisa, ya, setan juga bisa memberikan kejayaan, tapi ada syaratnya. Jadi bedanya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya percaya kepada Yesus. Yang diajarkan oleh Thomas ini, saudara, mewakili orang-orang yang nggak percaya dengan adanya Tuhan. Sebelum ada bukti, Tuhan bisa membuktikan, saudara, secara pribadi di depan kepala sendiri,
dengan keadaan apapun, ya, dengan masalah apapun, Tuhan akan bisa menyatakan. Saudara, sekali lagi, rubah pikiran saudara, rubah cara berpikir saudara, rubah motivasi saudara bahwa saya ke gereja hanya mengasihi Tuhan. Saya mencintai Tuhan. Saudara, kekayaan itu keperluan hidup, ya. Kekayaan itu keperluan hidup, ya. Saudara kenyang keperluan hidup. Tuhan tahu yang dicari bangsa-bangsa. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Cari dulu kerajaan Allah serta kebenaran, maka akan tambahkan. Saudara, jadi jangan salah. Jangan cari kekayaan dulu, jangan cari kebahagiaan dulu. Cari kerajaan Allah, karena saudara percaya kepada Allah, maka semuanya itu akan datang kepada saudara. Seperti Thomas ini, saudara, kita melihat ada keraguan-raguan, ada ketidakpercayaan. Thomas ragu, dia tidak menjadi orang Kristen yang setia, dia tidak menjadi orang yang dekat dengan komunitasnya itu, ya. Murid-murid Tuhan tidak pernah berkumpul, tidak pernah kumpul, ada masalah, malah meninggalkan. Ya untung ono dulure sing apik, sing gelem nasihati. Gusti Yesus, Thomas, Gusti Yesus iku urip, bangkit. Masa kamu gak pengen roh, saudara? Ini dipikir bagi orang ini, kalau dia orang Kristen benar, ia mikir, oh iya, kejadian yang besar itu. Akhirnya terpenuhi 8 hari kemudian. Meninggalkan, ya. Akibatnya bagi kita, pelajaran Thomas ini, saudara, jangan diterus-teruskan. Karena apa? Kalau kita sudah ragu, akan terjadi banyak hal. Saudara bisa kecewa. Ya, kalau sudah ragu kepada Tuhan, saudara akan kecewa banyak hal. Kecewanya itu merembet jagat. Saya bilang, merembetnya ke jagat. Bisa merembet si A, saudara, teman iman saudara. Saudara kecewa, kenapa? Dari keraguan itu kecewa. Akibatnya apa? Orang ini meninggalkan persekutuan. Yang salah siapa? Saudara, akibatnya siapa? Kalau saya melihat orang Kristen, saya lihat dia murtad, saya kan lucu loh. Imannya sampai di mana? Saudara, untung saya walaupun percaya kepada Tuhan Yesus masih, dulu saya gak percaya sama Yesus itu. Maaf saudara-saudara, saya pernah ruangan sekolah mingguan kita obrak-obrak. Saya di Surabaya, di Jogja saya ditangkap oleh Tuhan, saudara-saudara. Masih cari apa? Kebenaran lagi. Saya coba belajar, ya. Saya belajar untuk arti kehidupan yang lain daripada itu pun saya nggak mendapatkan. Akhirnya saya ditemukan oleh Yesus. Justru saya ada dalam keadaan tak berdaya, saudara. Perhatikan, saudara, saya sudah kerja di rumah sakit. Saya berkumpul dengan preman-preman itu, dan hanya satu kata. Preman ini berkata, mengasihi lebih sungguh. Saya ingat lagu ini ketika saya di Katolik. Saya di SMP menjadi pelayan agama Katolik. Ya memang hidup saya ditentukan menjadi seorang pelayan. Sudah menjadi misdinar. Saya melayani Romo di sana. Tapi orang lain bilang, aduh, anak seperti itu kok melayani di gereja. Itu banyak orang yang mencibir seperti itu. Karena apa? Pak Ade saya adalah seorang potensi, seorang yang sangat berpengaruh, baik di gereja maupun di masyarakat. Itu sebabnya saya melakukan itu. Semuanya itu hilang. Tapi begitu saya kenal Yesus, saudara, secara pribadi saya kenal Yesus. Saya bilang, kalau Yesus engkau hidup,
Ini yang belum pernah saya saksikan pada saudara. Kalau engkau hidup, tolong saya, di daerah saya, di daerah lokalisasi ini, Lasem Gang 4, ada persekutuan Kristen. Kalau engkau hidup, tolong saya jadi alatnya. Saudara, Tuhan tidak mati, Tuhan hidup. Di sana ada persekutuan Kristen di Lasem Gang 4 itu. Saudara, baru itu saya berkata, Tuhan, saya menyerahkan diri untuk melayani Engkau. Di samping orang tuaku juga percaya kepadamu. Di Lasem ini ada persekutuan Kristen. Loh saudara, dulu sudah buka. Anggotanya siapa? Orang lokalisasi, para pelacur-pelacur itu. Saudara, dia bertobat. Dia mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamanya. Bertobat dan bertobat. Ada persekutuan. Setelah itu saya tinggal. Ya mungkin gak ada yang ngopeni. Buyar saudara. Jadi ada banyak hal yang saya tidak akan mungkin akan jauh. Walaupun saudara saya muslim, mubalik semuanya ya. Saudaraku, saya berkata, gak mungkin saya akan tinggalkan kok. Sekalipun guru ngaji saya bilang, Sud, kamu bawa balik gitu ya. Bawa balik. Saudara saya bawa balik. Saya bilang kepada saudara, ini keselamatan sudah saya terima. Ya, kalau kamu percaya kepada Yesus, maka justru bacalah di dalam kitab Al-Quran. Saya bilang gitu. Sudah saya nggak banyak omong. Saya sudah injili ke saudara saya sudah injili guru saya ikut Kristen. Apalagi dia kaget, akhirnya saya menjadi seorang pendeta, tambah kaget lagi. Seperti Thomas, ini loh tanganku yang berlubang, ini loh lubang bekas lembing. Thomas cuma bilang apa? Ya Tuhanku, ya Allahku. Dan pernyataan ini ditulis dalam hatinya, bukan hanya kata-kata. Terbukti Thomas mati sebagai martir di India Selatan. Saudara sebarab saudara dengan Thomas ini, ajaran Tuhan ini membuat kita berbahagialah. Saya akan ayat yang terakhir saudara. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Kalimat ini, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini saudara enggak pernah melihat Yesus secara jasmani, tapi saudara percaya. Kata Tuhan berkata apa? Berbahagialah. Berbahagialah. Jadi jangan tinggalkan iman saudara. Jangan jauh dari Tuhan. Jangan lepaskan iman saudara. Sekalipun bermacam-macam tantangan. Entah itu karena laki-laki, entah itu karena perempuan, entah itu karena jabatan, entah itu karena uang, entah itu karena makanan. Jangan pernah saudara tinggalkan Yesus sebagai Tuhan dan selamat saudara. Amin saudara. Tuhan memberkati saudara. Kiranya firman Tuhan sampai di sini. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Saya minta main musik ke depan dan kita akan nyanyikan pujian kepada Allah. Haleluya Yesus. Aku percaya. Kita akan nyanyikan pujian ini berulang-ulang kali. Aku percaya. Aku percaya.
saudara kita bangkit berdiri. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. aku percaya, Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. WL Singer akan nyanyikan pujian ini. Saudara dapaku sebab Kau besertaku, Jangan gampang lemah, sekalipun jangan gampang ingkar janji kepada Tuhan, jangan gampang meninggalkan Allah. sebab Kau Apapun yang terjadi, Tuhan akan menjawab saudara. aku percaya. Asal kita percaya kepada Yesus seperti Thomas, iman saudara akan dikuatkan. Saudara tidak akan meninggalkan persekutuan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi, Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu, mengingatkan kami semakin kokoh di dalam pengirian kami kepada-Mu Tuhan. Biarlah kami apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak meninggalkan Tuhan. Kami tidak ragu akan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Tolonglah bilalah kami semuanya, seluruh sidang jemaat-Mu yang mereka menghadapi berbagai macam masalah, entah itu sakit penyakit, entah itu kekurangan, entah itu masalah. Tuhan tolong datanglah secara pribadi seperti Thomas yang tidak percaya kepadamu, yang akhirnya percaya kepadamu. Bebaskan mereka sedang jemaat-Mu supaya semakin yakin, jemaat-Mu semakin yakin bahwa Yesus hidup, Yesus ada dan sanggup menolong mereka. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah berbicara kepada kami. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu, berkati mereka Tuhan. Berkati mereka, janganlah di antara mereka yang Kau biarkan. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Tumiti yang rencana Jakarta minggu depan. Tuhan tolong supaya Engkau lindungi dalam perjalanan ke Jakarta, dalam acaranya. Tuhan berkati acara keluarga besar Bapak Tumiti ini dapat berjalan dengan baik. Kami percaya Tuhan Engkau akan menolong mereka sehingga
perjalanannya dari Kediri hingga ke Jakarta dan semua rombongan kiranya Tuhan akan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Iya, silakan saudara duduk kembali. Ya saudara, saya akan baca pelayanan sepekan Selasa 18 April, ibadah perak di gereja. Pemimpin pujiannya Ibu Haryanto, renungannya Gembala Jemaat, Komisi Wanita Bu Yuni Suyono sebagai WL, dan renungannya Ibu Gembala. Doa umum dipimpin oleh Ibu Gembala pada hari Jumat. Saudara, untuk pemuda remaja ini ditiadakan karena tanggal itu tanggal 22 ya, pas hari Lebaran. Jadi jangan mengganggu, kita liburkan. Untuk komisi pemuda remaja itu ditiadakan. Ibadah raya, saudara, Minggu 23 April, pemimpin pujian Ibu Chandra Galuh, singanya Ibu Nanda Ishak dan Ibu Yuni Suyono. Pemusik saudara Stephen, Bapak Ishak, Bapak Galuh, dan Bapak Tio. Ya mungkin Bapak Tio tidak ikut karena ini rombongan reuni Pak ya, Pak Tumidi reuni, jadi enggak. Ya, LCD pemuda remaja pengkhotbah Gembala Jemaat, piketnya keluarga Bapak Sujito, Pak Jito, Pak ya. Terus latihannya bisa koordinasi dengan pemusiknya, bisa Sabtu, bisa Jumat. Ya, saya rasa tidak ada hubungan yang lain untuk menghormati orang saudara kita seiman, saudara kita yang lain yang kebetulan minggu ini mereka merayakan hari Idul Fitri ya, supaya saudara dapat menghargai dengan baik, supaya tidak terjadi apa-apa. Tuhan berkati. Saya minta saudara bangkit berdiri dan selanjutnya kami serahkan kepada WN. Haleluya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan angkat satu pujian. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan, terima kasih untuk pertolongan-Mu memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir, dan Kau sudah memberkati melalui pujian maupun melalui firman-Mu. Dan tiba saatnya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan jaga dan lindungi di rumah kami masing-masing dengan selamat. Dalam sepekan ini Tuhan jaga supaya kami menjadi berkat bagi banyak orang dan nama-Mu akan dipermuliakan. Saudara, saudara tangan saudara untuk diangkat.
Saudaraku, pulanglah engkau ke rumahmu masing-masing. Terimalah segala yang baik dan yang sempurna dari Tuhan. Tuhan akan memberkati kecukupan seluruh keluargamu. Tuhan akan melakukan sakit penyakit dari dalam tubuhmu. Kiranya Tuhan akan berikan kasih karunia kepada setiap pribadi yang datang pada saat ini. Pulanglah saudara, terimalah segala anugerah, rahmat, berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa dalam surga. Cinta kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus boleh menyertai saudara sekalian siang hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati saudara. Indahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah, hanya kau yang termudah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoyang, namun kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dalam hatiku hanyalah untukku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dalam hatiku hanyalah untukku. Dalam hatiku hanyalah untukku. Dalam hatiku hanyalah untukku.